Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa wa khalaqa minha wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du, fa inna asraqal hadis kitabullah wa hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Sani, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan dan nikmat kesehatan dan kesempatan. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat berkumpul di Zoom Al-Sani dalam rangka membahas satu ayat demi satu ayat sebagiannya setiap pada subuh. Pagi ini kita membahas surah Al-An'am ayat 161 di bawah bimbingan Buya Rizal. Disampaikan oleh Ibu Widasih Ratna. Kemudian kita lanjutkan dengan diskusi tadi dengan Pak Hadril, kemudian kita lanjutkan dengan pembacaan tadabbur. Sekarang kita lanjutkan dengan pembacaan tadabbur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qayyiman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Sadaqallahul azim. Qul innani hadani Rabbi ila siratim mustaqim. Katakanlah, hai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku telah membimbingku ke jalan yang lurus. Dinan qayyimam millata Ibrahim hanifa. Agama yang benar adalah agama Ibrahim yang lurus. Dan wa ma kana minal musyrikin, dan dia, maksudnya Ibrahim, tidak termasuk orang-orang musyrik. Al-An'am ayat 161. Ayat ini kemudian dilihat kembali kepada ayat 160. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalihha wa man jaa'a bis sayyiati falahu yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa berbuat kebaikan, maka baginya mendapat balasan 10 kali lipat. Barang siapa berbuat keburukan, maka dia akan diberi balasan, tidak akan diberi balasan melainkan seimbang dengannya, dan mereka sedikit pun tidak dirugikan. Al-An'am 161. Kemudian kita lanjut kepada 162. Allah berfirman bahwa Kul inna salati wa nusuki wa mahiyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Jadi Allah menjelaskan kepada kita siapa Allah. Allah adalah Tuhan sekalian alam. Kemudian Rabbul alamin, jadi Rabbil alamin, itu dia
pencipta, pengatur, ya, pemelihara, itu termasuk apa? Termasuk itu dikatakan Rabbun. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 163 dilanjutkan ayat itu, la syarikalahu wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Tidak ada sekutu baginya. Jadi tidak ada sekutu bagi Allah. Itulah yang diperintahkan kepadaku. Aku adalah orang yang pertama dalam kelompok orang muslim. Al-An'am 163. Kemudian dijelaskan juga di dalam surah Al-Baqarah ayat 130, berbunyi auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yarghabu an millati Ibrahima illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya innahu fil akhirati laminas solihin. Di situ dikatakan barang siapa membenci agama Ibrahim, itu selain orang yang memperbodoh diri sendiri. Walaqad istafainahu fid dunya. Kami benar-benar telah memilihnya Ibrahim di dunia ini. Karena innahu fil akhirati laminas solihin. Sesungguhnya dia di akhirat termasuk orang yang soleh. Nah, tadi ada pertanyaan tentang millati. Itu millata tadi kan sebagai objek. Jadi ada sini pakai millati karena ada huruf ada huruf jer gitu kan, huruf yang membuat milati menjadi kasroh itu. Ibrahima itu sudah dijelaskan tadi. Kemudian dalam surah Al-Hajj ayat 76 78 Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim, wajahidu billahi haqqa jihadi wajtabakum wa ma ja'ala alaikum bidini min haraj millata abikum Ibrahima huwa sammakumul muslimin min qablu wa bi hadza liyakuna rasulu sahidan alaikum wa takunu syuhada 'alan nas wa aqimu sholata wa atuz zakata wa atasimu billah wa maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir. Di sini dikatakan wajahidu billahi haqqa jihadi. Berjuanglah kamu di jalan Allah dengan sebenarnya. Kemudian wajtabakum wa ma ja'ala alaikum fiddini min haraj, dan dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untuk kamu dalam agama. Millata abikum Ibrahim. Nah, ikutilah dalam kurung itu maksudnya dalam agama nenek moyangmu, yaitu agama Ibrahim, nenek moyang kita Ibrahim. Huwa sammakumul muslimin. Dia telah menamakannya, agama itu adalah menamakan kalian orang muslim sejak dahulu. Artinya agama Nabi Ibrahim itu adalah agama Islam. Itu dari dulu dikatakan ayat ini. Min qablu wa fi haza liyakuna rasulu sahidan alaikum wa takunu syuhada 'alan nas. Dan begitu pula dalam kitab ini atau Al-Quran, agar Rasul yaitu Nabi Muhammad menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Fa'aqimus sholata wa atuz zakah wa atasimu bihamdillah. Kita diperintahkan tegakkanlah sholat, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah pada ajaran Allah, itu agamanya. Nah, kemudian di situ huwa maulakum wa ni'mal maula wa ni'man nasir, dialah pelindungmu, dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Al-Hajj ayat 78. Kemudian dijelaskan lagi dalam surah An-Nahl ayat 120 tentang Ibrahim sampai 123. Allah berfirman, Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin. Di situ dikatakan Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Sesungguhnya Ibrahim adalah imam. Imam arti sosok panutan
yang patuh kepada Allah dan hanif, lagi lurus. Walam yaku minal musyrikin, dan dia bukan termasuk orang musyrikin. Nah, kemudian dalam ayat 121 An-Nahl selanjutnya dikatakan situ, auzubillahi minasyaitonir rajim, sakirul li an numihi citanabuhu wa hudahu ila sirati mustaqim. Ibrahim, itu maksudnya Ibrahim dalam kurung, dia bersyukur atas nikmat-nikmatnya dan Allah telah memilih serta menunjuknya ke jalan yang lurus. Kemudian dilanjutkan ayat 122, wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas solihin. Kami berikan kepadanya kebaikan di dunia, sesungguhnya dia di akhirat termasuk orang-orang yang soleh. Dan ayat berikutnya, summa auhaina ilaika anit tabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Nah, kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, apa isi wahyunya, ikutilah gitu. Ikutilah anik tabi' millata Ibrahim. Ikutilah agama Ibrahim sebagai sosok yang hanif dan dia tidak termasuk orang musyrik. Kemudian kembali kepada penjelasan itu, dalam hal penjelasan Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 162 dikatakan, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan alam semesta alam. Nah, kemudian maka berkenaan dengan solat dalam surah Al-Kautsar ayat 2 mereka katakan fasholli li rabbika wanhar, maka laksanakan solat karena Tuhanmu dan kurbanlah. Jadi solat itu kita laksanakan karena Allah lillahi ta'ala, tidak kena yang lain. Maka kemudian dilanjutkan dengan Al-An'am ayat 163, la syarikalahu wa bizalika umirtu wa ana awalul muslimin, tidak ada sekutu baginya, itulah yang diperintahkan kepadaku, aku dah adalah orang yang pertama dalam kelompok orang muslim. Al-An'am 163. Kemudian Allah berfirman lagi dalam surah Al-Anbiya ayat 25, di situ dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilayya annahu la ilaha illa ana fa'budni. Itu kami tidak mengutus seorang rasulmu sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Jadi isi wahyu daripada Allah itu ada pada Al-Quran yang atau risalah-risalah lain yang disampaikan kepada mereka itu menyatakan ketauhidan. Innahu la ilaha illa ana, itu kan, bahwa kami diwahyukan kepadanya sesungguhnya dia adalah tidak Tuhan, adalah tiada Tuhan selain aku, katanya. Maka sembahlah aku. Itu isi dari ayat-ayat Al-Quran maupun kitab-kitab terdahulu. Kemudian dalam surah Yunus ayat 72 Allah berfirman, fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajrin in ajriya illa 'alallah wa umirtu an akuna minal muslimin. Jika kalian berpaling dari peringatanku, aku tidak minta imbalan sedikit pun darimu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah, dan aku diperintahkan agar aku masuk ke dalam golongan orang muslim. Nah, dilanjutkan dengan surah Al-Baqarah ayat 130 sampai 132 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas solihin. Siapa yang membenci agama Ibrahim,
itu ada selain orang yang memperbodoh diri sendiri, kami benar-benar telah memilihnya, itu memilih Ibrahim di dunia ini, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang soleh. Dalam surah Al-Baqarah ayat 131 Allah berfirman, iz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada Ibrahim, berserah dirilah, aslim itu berserah dirilah. Dia menjawab, aku berserah diri. Qul aslamtu li rabbil alamin, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Kemudian dalam surah ayat 32 merupakan wasiat Nabi Ibrahim. Allah berfirman, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anaknya. Kemudian juga demikian pula Yaqub. Isi wasiat itu, wahai anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim, keadaan Islam, tidak keadaan berserah diri. Dalam surah Yusuf ayat 101 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Robbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadis fatiras samawati wal ar anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bisolihin. Tuhanku, sungguh engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil-takwil mimpi. Maka wahai Tuhanku pencipta langit dan bumi, engkau pelindungku di dunia dan di akhirat. Maka wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Kemudian dalam surah Yunus ayat 84 sampai 86 Allah berfirman, wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Musa berkata, wahai kaumku, jika kamu sungguh-sungguh beriman kepada Allah, bertawakallah hanya kepadanya. Apabila kamu benar-benar orang muslim, berserah dirilah kepada Allah. Gitu. Kemudian dalam surah ayat 85, faqalu alallahi tawakkalna Rabbana la taj'alna fitnatan liqaumiz zalimin. Mereka pun berkata, kepada Allah lah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, janganlah engkau jadikan kami menjadi sasaran fitnah bagi kaum yang zalim. Nah, ayat 86-nya Allah berfirman, Yunus, wa najjayna bi rahmatika minal qaumil kafirin. Maka selamatkanlah kami dengan rahmatmu dari kaum yang kafir. Nah, berikutnya dalam surah Al-Maidah ayat 111 Allah berfirman, wa iz auhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun. Nah, ingatlah ketika aku diilhamkan aku ilhamkan kepada para pengikut setia Isa, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rasul bahwa kami adalah orang yang berserah diri. Nah, ini pentingnya kita berserah diri, itu kita diminta menjadi orang-orang yang berserah diri. Dalam surah Al-An'am ayat 79 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku hanya kepada yang menciptakan langit dan bumi, mengikuti agama yang lurus, dan aku bukanlah termasuk orang-orang muslim. Nah, kemudian dalam surah Al-An'am 162-63 kita ulangi lagi, kul
inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Nah, di situ Nabi Muhammad dikatakanlah, hai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, ya, hidupku, matiku hanya untuk Allah, Tuhan alam semesta, tidak ada bagi sekutu baginya. Itulah yang diperintahkan kepadaku. Aku adalah orang yang pertama dalam kelompok orang Muslim. Nah, ini yang dikatakan situ. Nah, kemudian ini 153 Al-An'am 153 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anna haza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilih zalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Janganlah kamu mengikuti jalan-jalan, subulan itu jamak, jalan-jalan yang lain, sehingga mencerai-beraikan kalian dari jalannya, dari jalan Allah. Demikian itu diperintahkan kepada kamu agar kamu bertakwa. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 155 Allah berfirman, wa haza kitabun anzalnahu mubarakum fattabi'uh wattaqu la'allakum turhamun. Ini dan Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan, lagi diberkahi, maka ikutilah dan bertakwalah agar kamu dirahmati. Kemudian dikatakan agama Islam itu inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama diridhoi dari sisi Tuhan adalah agama Islam. Itulah yang di surah Ali Imran ayat 19 al-ayat. Nah, jadi di berkenaan dengan agama Ibrahim yang kita perhatikan di situ bahwa ayat ini menjelaskan kepada kita siapa Ibrahim, bagaimana agama Ibrahim, dan ternyata agama para nabi itu adalah agama Islam. Itulah yang kita katakan di situ, agama Ibrahim adalah agama yang lurus dan dia adalah jadi panutan. Maka di dalam sholat sholawat Ibrahimiyah itu digabungkan Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim adalah bapak segala rasul. Demikianlah, alhamdulillah, semoga apa yang kita sampaikan ini, kita bacakan ini memberikan semangat bagi kita untuk selalu beristiqomah dalam rangka memahami ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Namun demikian, mohon maaf jika terjadi kekeliruan dalam penyampaian apa yang kami bacakan ini. Mohon dimaafkan, kepada Allah kami minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Saad Urdi yang telah mentadaburkan surat Al-An'am ayat 161. Semoga kita dapat memahami ayat-ayat Al-Quran tersebut dan memikirkan petunjuk di dalamnya, dan mengamalkan apa yang diperintah serta meninggalkan apa yang dilarang. Terima kasih Bapak Saad. Terima kasih Bu. Ya, selanjutnya tanpa terasa kajian pada hari ini akan berakhir. Semoga apa yang sudah kita dapatkan pada hari ini dapat menambah ilmu yang tentunya berkah untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Amin. Selanjutnya yaitu acara yang terakhir adalah pemberian penghargaan yang akan disampaikan oleh Bapak. Lupa. Ini soalnya ada yang udah telepon, temenku meninggal dunia, Bu. Oh, Jadi innalillahi wa agak inna blank ilaihi gitu. raji'un. Kepada Bapak Helmi Edianto kami persilahkan. Terima kasih Bu Ya. Agustina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pertama, wabarakatuh. ucapan selamat dulu kepada Bu Wijiasih Ratna, Bu Agustina nama lengkapnya, yang telah menguraikan surat Al-An'am ayat 161 pada pagi hari ini dengan begitu tenang, lancar, rinci,
jelas, mumtaz ya Bu Ratna. Amin. Dari Al-Sani berikan piagam kepada Bu Ratna, kiranya Bu Ratna dan kita semua peserta Al-Sani selalu istiqomah dalam mentadaburi Al-Quran ini. Yang Amin, insya Allah. kedua, terima kasih juga kepada Bu Tita Warsita yang telah bertugas pada pagi ini membacakan ayat suci Al-Quran, di mana dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, alhamdulillah acara kita pada pagi ini berjalan lancar. Dari Al-Sani juga memberikan piagam kepada Bu Tita, karena di Al-Sani baik gramatika maupun tahsin dia berjalan seiring. Sekali lagi terima kasih Bu Tita Warsita. Akhir, terima kasih juga kepada Bu Agustina Suradi yang telah bertugas pada pagi ini sebagai pemandu acara kita, di mana dengan panduan acara dari Bu Agustina, alhamdulillah sekali lagi acara kita pada pagi ini berjalan lancar dan banyak ilmu yang kita peroleh pada setiap kajian ba'da subuh ini. Dari Al-Sani juga memberikan piagam kepada Bu Agustina, kiranya Bu Agustina sehat selalu dan siap bertugas pada kajian ba'da subuh lainnya. Menumpang Bu Agustina. Kemudian terima kasih juga kemarin kepada Bu Asmala Dewi yang telah menguraikan surat Al-An'am ayat 160 secara rinci, detail, tenang, lancar, mumtaz ya Bu Asmala Dewi. Kemudian terima kasih juga kepada Bu Alona yang telah bertugas pada pagi kemarin membacakan ayat suci Al-Quran. Yang terakhir, terima kasih juga kepada Bu Dwi Lestari Puji Pangesti yang telah bertugas pada pagi kemarin sebagai pemandu acara kita. Semuanya terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Helmi. Untuk itu, marilah kita sama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kajian kita pada pagi hari ini insya Allah berjalan